Pemirsa dan rekan akuntan di seluruh tanah air, jumpa lagi di Bincang Bisnis persembahan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Topik kali ini sangat menarik, kita akan bicara mengenai efisiensi pengelolaan keuangan negara di era digital 4.0. Sangat menarik sekali telah hadir pembicara dari BPK, BPKP, dan juga ada dari Jambi dan juga dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sebelah kiri saya urut satu persatu. Yang pertama Bapak Ernadi Sudarmanto dari BPKP. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih Pak Is. Kemudian yang kedua Bapak Bakhtiar Arif dari BPK. Terima kasih Pak sudah hadir. Terima kasih. Dan Bapak Sarif Fasa, Wali Kota Jambi. Jauh-jauh mampir ke sini Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Kemudian yang terakhir, menarik sekali Bapak Bambang Rantam Sariwanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Baiklah pemirsa, kita akan memasuki segmen pertama dan akan banyak kita gali nanti pandangan dan gagasan dari Bapak Ernadi selaku dari BPKP. Khususnya kita akan dengarkan bagaimana BPKP membantu akuntabilitas keuangan publik di era digital. Pak Ernadi, sekali lagi terima kasih datang ke studio kami. Kita pengen dengarkan peran Bapak sebagai BPKP. Sebagai konsultan internalnya pemerintah khususnya di kementerian, lembaga, di provinsi dan desa. Apa yang sudah Bapak berikan selama ini yang istilahnya menjadi suatu manfaat besar untuk penyelenggaraan keuangan yang akuntabel? Terima kasih Pak Is. Dalam konteks mencapai tujuan yang dibebankan kepada setiap kementerian, lembaga dan Pemda, tentunya mereka menggunakan sumber daya keuangan. Nah, dari sisi kami sebagai BPKP, maka langkah mereka, kegiatan mereka bisa kita bagi menjadi dua. Satu, melakukan program delivery, dan satu, menggunakan sumber daya keuangan. Nah, kedua-duanya ini dipergunakan untuk mencapai tujuan. Kedua-duanya menurut kami harus berakuntabilitas. Ketika menggunakan uang juga harus berakuntabilitas. Ketika melakukan program delivery juga harus berakuntabilitas. Dari kacamata kami, pilar akuntabilitas itu ada dua. Yang pertama adalah sistem pengendali intern, diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Kemudian pengawasan internal oleh APIP, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Ini keduanya harus dilakukan. Nah, peran BPKP sejauh ini sampai dengan saat ini terkait dua hal itu adalah ketika berkaitan dengan SPIP, kita melakukan pembimbingan. Ya, kita melakukan assessment sampai mencapai target-target tertentu. Kalau kaitannya dengan pengawasan intern, kita melakukan pembimbingan juga supaya kapabilitas mereka itu meningkat juga sampai target-target tertentu. Pak Ernadi menarik tadi Bapak bilang membimbing, jadi bukan cuma assessment. Nah, yang dibimbing nih kira-kira sebelah sana benar-benar sampai nggak? Apakah mesti dipanggil baru datang membimbing, atau Pak Ernadi ke sana nih pasukannya ketemu dengan misalnya mampir ke Jambi misalnya kan, atau mampir ke kantornya Kemenhukam gitu ya? Dari Bapak gimana dari Kemenhukam? Ketemu Pak dengan BPKP, interaksi dan mendapatkan banyak nggak masukan-masukan? Terima kasih Pak Is. Jadi apa yang dikatakan Mbak Deputi tadi, bahwa bukan beliau-beliau yang datang, karena memang kami yang akan datang, karena memang kami yang menyambut itu karena kami butuh laporan yang berintegritas. Ini yang memang kita butuhkan, sehingga tadi pembimbingan itu kita lakukan. Bahkan dari pada proses awal kita juga dilakukan, karena kita kebetulan juga sakernya banyak. Dan kita beberapa daerah dan perwakilan BPKP kita menjaring kerjasama dengan seluruh perwakilan kita. Baik, jadi termasuk di provinsi-provinsi di mana ada kantor Kemenhukam Pak ya. Menarik sekali. Kalau dari Jambi Bapak ada discussion menarik dengan BPKP, apa yang sudah dijadikan suatu program-program untuk menjaga supaya selalu efisien? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Deputi bahwasanya terkait dengan SPIP. Perlu kami tegaskan bahwa sampai dengan sejauh ini pemerintah daerah itu sudah melaksanakan SPIP yang itu dilaksanakan oleh salah satu OPD kami yang disebut dengan inspektorat atau yang kami kenal dengan APIP, dan kami lagi berusaha bagaimana APIP kami ini bisa mencapai level 3, level 4 dan level 5 ya. Nah, SPIP ini tentunya ini peran besar dari BPKP yang selama ini merupakan tempat kami
bertanya, tempat kami konsultasi, coaching klinik dan lain sebagainya. Luar biasa peran BPKP dan kami pemerintah daerah ini merasakan sekali. Jadi kalau yang disampaikan oleh Sekjen Kumham tadi bahwa kami mendatangi memang benar, memang benar. Seperti kami kepala daerah, para kepala daerah itu pada saat akan melakukan diskresi itu tidak semata-mata harus mengeluarkan diskresi tanpa mendengar kiri kanan depan belakang. Nah, yang paling utama yang kami kedepankan adalah kami harus konsultasi dengan BPKP terkait dengan permasalahan anggaran dan lain sebagainya, karena diskresi ini akan terkait dengan anggaran semua. Nah, bagaimana penggunaannya? Kalau BPKP mengatakan dia memberikan lampu hijau, kami laksanakan. Kalau BPKP memberikan lampu kuning, kami harus banyak coaching klinik lagi. Tetapi kalau BPKP mengatakan ini lampu merah jangan, maka kami akan tidak akan kami lakukan diskresi tersebut. Nah, terkait dengan BPKP tadi, memang BPKP kami mendatangi, tapi ada juga kewajiban-kewajiban BPKP yang terkait dengan audit kinerja. Audit kinerja itu ada biasanya kami punya BUMD, kami punya PDAM, kami punya rumah sakit umum. Ini biasanya BPKP akan mengaudit ini semua. Nah, itu kami butuhkan karena kami perlu benchmark ini semua. Di sini ada BPK. Sebenarnya yang audit BPKP atau BPK? Ini pemirsa perlu ada sedikit informasi yang lebih clear lagi. BPKP memeriksa juga Pak Hernadi? Biasanya kalau hal yang sifatnya assurance kami melakukan tetap ada ya atas dasar permintaan atau dalam konteks tertentu. Tapi yang tidak dilakukan oleh BPKD adalah memberikan opini atas laporan keuangan. Opini, oke. Maksudnya pemirsa kita Pak, ini hampir 300.000 lebih pemirsa, tidak semuanya akuntan. Jadi kita perlu menceritakan BPKP lebih kepada pengawasan, betul? BPK pemeriksa, sehingga ada opininya di sana, betul Pak Badir? Betul. Jadi BPK sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Baik. Secara bebas dan mandiri tentunya. Dan di sisi kelembagaan BPK independen, dan kami melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, seluruh aspek keuangan negara. Dan tadi yang kita diskusikan terkonfirmasi dari pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan, ini trennya membaik. Trennya membaik. Membaik. Jadi dari laporan keuangan pemerintah daerah itu sekarang sudah 76% yang sudah memperoleh opini WTP. Jadi 76%. Iya, wajar tanpa pengecualian. Sebelumnya mungkin awal-awal tahun 2006 itu di bawah 10%. Di bawah 10%. Sekarang sudah 76%. Lompatan yang besar sekali. Luar biasa. Menarik, nanti saya kepengen ngebahas apa yang membuat itu terjadi. Karena mungkin ada dua sisi. Dari konsultannya, dari pemeriksanya, dan juga dari pelaksanaannya, betul kan ya? Karena lompatan dari 10 ke 70 itu luar biasa. Kalau diulangin lagi 130%, Pak. Iya. Laporan keuangan pemerintah pusat pun itu tapi sekarang sudah WTP. Baik, saya mau kembali sedikit lagi ke Pak Hernadi. Dari BPKP sendiri, strategi yang baru apa Pak untuk supaya perannya BPKP ini memang benar-benar bisa membangun dan sampai menjangkau demikian banyak audiens soalnya ya? Kementerian ada berapa? 34? Kemudian di desa, bahkan sampai ke desa kan. Ada strategi baru pencerahan yang ingin Bapak sampaikan. Kalau terkait Singkat, dengan mulai dari meningkatnya opini, barangkali salah satu aspek yang menyebabkan opini itu membaik menurut kami merefer pada undang-undang adalah pengendalian internet yang semakin baik. Pengendalian internal semakin baik. Nah, nanti faktor-faktor apa saya pengen dari Jambi dan Kemenhukam menjelaskan apa yang ditingkatkan di sana supaya bisa dicontoh oleh kementerian yang lain dan juga oleh yang lain-lainnya ya, dari provinsi dan desa. Kita akhiri dulu dan nanti kita akan lanjut kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, terus bersama kami di Bincang Bisnis. Mari kita lanjut lagi ya.